Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Kawan sekalian, alhamdulillah kita kembali untuk mendengar dan memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya terkait dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kali ini saya ingin sampaikan hadis yang diriwayatkan oleh banyak para imam ahli hadis. Antara lain adalah Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya, Al-Imam An-Nasa'i dalam As-Sunan Al-Kubra, Al-Imam Al-Baihaqi di dalam Sunan Al-Kubra, Al-Imam Ibnu Hibban di dalam Sahihnya, Al-Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak, dan Al-Imam Ibnul Athir dalam Jami'ul Usul, Al-Imam Al-Bazzar dalam Al-Musnad. Dan yang saya bacakan ini adalah riwayat Al-Imam Ibnu Hibban melalui seorang sahabi. Di sini bernama adalah Abdullah bin Amr. Kata beliau, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Seseorang datang kepada Rasulullah, kepada Nabi. Dan ini adalah lagi-lagi seorang tentu setelah melakukan perjalanan itu adalah sengaja, sadar, tertuju untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu orang itu mengatakan begini, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, aqri'nil Qur'an. Orang ini minta kepada Rasul yang sebetulnya adalah nyuruh. Tetapi maksudnya minta supaya Rasul namanya mentalqinkan tentang bagaimana Al-Quran itu harus dibaca. Kemudian Rasul memerintahkan orang itu, kata beliau, iqra' salasan min zawati alif lam ra. Kata Rasul, kamu baca 3 surat dari Al-Quran yang diawali dengan alif, lam, ra. Kalau dibaca, itu adalah namanya surat Yunus, surat Hud, dan surat Yusuf. Apa tanggapan orang ini? Kata beliau, qala rajul kabura sinni. Rasul, gigiku sudah besar. Maksudnya adalah umurku sudah tua. Wa thaqula lisani, mulutku juga sudah mulai berat. Wa ghaludha qalbi, hati pun mulai mengeras. Ini kalau dijelaskan tentu panjang, tapi saya teruskan dulu. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul kemudian maham dan kemudian menurunkan gridnya. Kata beliau, iqra' salasan min zawati ha mim. Bacalah olehmu surat-surat yang di dalamnya diawali oleh 2 huruf. Ha dan mim. Dan itu adalah antara lain surat Ghafir, surat Fussilat, surat Asy-Syura, surat Az-Zukhruf, surat Ad-Dukhan, surat Al-Jathiyah, dan surat Al-Ahqaf. Faqala ar-rajul mithla dzalik. Orang tadi itu mengatakan, Rasul, saya sudah tua, mulutku sudah mulai berat ngomong, membaca Al-Quran, hatiku sudah mulai juga punya banyak beban. Kata beliau, walakinni aqri'ni. Kan tetapi ya Rasul, tolong bacakan padaku, ya Rasulullah, suratan jami'atan,
tolong ajari, tolong beritahu padaku satu surat saja. Tapi surat itu mencakup, jami'. Jadi maksudnya adalah dia adalah mencakup banyak hal. Bahkan tadi surat yang 7 tercakup. Surat yang 3 Alif Lam Ra tercakup. Begitu. Kalau bahasa kita namanya nawar, betul tidak? Dan Rasulullah SAW itu adalah nabi yang sangat bijak. Tahu orang ini adalah gigih, punya semangat, ingin menjadi orang saleh, ingin menjadi orang baik, ingin baca Al-Quran. Tapi masalahnya kemampuannya mulai menurun. Apakah dimarahi? Tidak. Tetapi didengar. Atau kata orang diakomodir. Lalu kemudian diberikan pengarahan. Kata Rasul faqra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul akhirnya membacakan pada orang itu surat Az-Zalzalah. Ya. Dan kita tahu surat Az-Zalzalah sampai dengan 8 ayat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha sampai dengan akhir. Qala ar-rajul, orang itu kemudian menanggapi, walladzi ba'asaka bil haqqi ma ubali an la azida 'alaiha hatta alqallah. Kalau bahasa kitanya itu, saya tidak akan tambah sesuai dengan apa yang kau ajarkan padaku, aku akan pegang teguh sampai aku bertemu Allah. Ini namanya komitmen. Jadi tidak bisa yang banyak, tidak bisa yang panjang, tidak bisa yang berat. Tapi ada cara. Yang paling penting adalah istiqamah. Walaupun mungkin disebutnya idza zulzilah atau az-zalzalah ini adalah sekian, tapi orang ini sampai punya komitmen, saya akan istiqamah berusaha membaca dan melazimkan membaca ayat ini, surat ini, sampai aku bertemu Allah. Maksudnya, meninggal dunia. Walakin akhbirni. Lalu kemudian tambah lagi. Ya, minta lagi kepada Rasul diajarkan. Ya. Ngamal, kalau bahasa orang. Ya. Walakin akhbirni bima alayya minal amali a'malu ma ataqtul amal. Rasul, tolong berikan juga padaku ilmu apa yang harus ku amalkan, tapi yang kira-kira saya mampu. Subhanallah. Sederhana sekali. Ya, kalau kita kan mungkin masih syabab, betul tidak? Harusnya lebih kuat. Tapi kalau kita mau ikut selera seperti ini juga boleh juga, betul tidak? Berarti kita adalah seleranya selera lanjut usia. Tapi mudah-mudahan tidak. Ya, kita masih syabab insyaallah taala. Kata beliau begini. Qala, yakni Rasulullah SAW menjawab, as-salawatul khams. 1, salat yang 5 waktu. Tentu itu kata rukun Islam. Wa siyamu Ramadan. Kemudian saum 1 bulan di bulan Ramadan, dan itu adalah rukun. Wa hajjul baiti. Haji ke Baitullah. Tetap walaupun sudah sesepuh itu, betul tidak? Rasul tidak turunkan harga. Haji ke Baitullah. Berikutnya wa addi zakata malika. Tunaikan zakat hartamu. Jadi berapa? Salat, saum, haji, zakat, kan orang sudah muslim, ya. Jadi syahadat sudah tidak disebut lagi. Tambahan, ini bab kita pada malam hari ini yang kita biasa kita pelajari. Kata Rasul, wa mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Dan lakukanlah olehmu amar ma'ruf dan nahi munkar. Bayangkan teman sekalian, orang-orang ini sudah sampai tadi, saya sudah tua, mulutku sudah berat. Tapi Rasul tetap ajarkan, kalau kamu ingin amalkan amalan yang kamu mampu. Rasul sudah ukur mampu. Orang ini kan mintanya mampu, betul tidak? Ajari aku satu amalan yang aku mampu. Rasul ajarkan sesuatu yang mampu itu adalah ternyata amar ma'ruf dan nahi munkar. Masa seusia beliau mampu, lalu kita mengatakan tidak mampu. Ikhwan sekalian, ini adalah salah satu hadis yang mudah-mudahan kita bisa ambil pada malam hari ini.
Mudah-mudahan Allah memberikan pada kita taufik dan hidayah dan diberikan kemampuan untuk bisa istiqomah, memulai, membiasakan. Yang mana yang antum pilih? Apakah yang alif lam ra, ataukah yang hamim, atau yang az-zalzalah? Tetapi tadi kata Rasul, orang ini berkomitmen hatta alqallah, sampai aku bertemu Allah. Artinya adalah dengan istiqomah. Teman sekalian, ini adalah yang saya sampaikan, dan mungkin di akhir sebelum saya tutup, saya bersyukur pada Allah karena asar tadi saya tuntaskan penulisan 40 hadis tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan ini adalah baru yang kesekian, jadi masih belum sampai tengah. Terus mudah-mudahan antum tidak kapok ya, masih terus. Ini adalah saya sampaikan di sini 45 hadis, jadi tapi disebutnya 40 saja, dan insya Allah kita akan lanjutkan. Ditambah nanti kalau sudah selesai hadis, saya bubuhkan ayat, karena hukum asal adalah hadis, tapi karena adalah ayat tentang amar ma'ruf nahi munkar juga lebat di dalam Al-Quran, maka insya Allah dilanjutkan nanti dengan satu ba'da isya, satu ayat tentang amar ma'ruf nahi munkar, dan itu tidak kurang dari 19 ayat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.